Shalom Lifers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Suropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Siap bersukacita katakan wuuu. Yang percaya bagi Tuhan yang mustahil sama-sama nyatakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. For that you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blindness are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yang siap bersuka bagi Tuhan, sorakan haleluya. Mari sama-sama nyatakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you hear me. I know that yang siap bersorak bagi Tuhan, lebih lagi nyatakan. To you, I can do anything. I can do all things. For this you give me strength. Nothing is impossible. To you, blindness are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sama-sama nyatakan. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe. Through you, I can do anything. Amen.
kalian berbuat. Tidak ada yang mustahil jika kalian mengharapkan pada Yesus. To you, blindness are open, strongholds are broken. I am living by faith. To you, I can do anything. I can do all things, for you give me strength. Nothing is impossible. To you, blindness are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. Bersorak lebih lagi buat Tuhan. Yang percaya sama-sama nyatakan. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Thank you Lord. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu semua karena-Mu Bapa. Karena penyertaan-Mu yang sempurna buat kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami percaya. Hanya Engkau Yesus yang layak kami andalkan Tuhan. Dan hanya Engkau yang layak terima segala pujian bagi kami. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Hanya kepadamu gunakan syukurku. Hanya kepadamu. Oh, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama nyatakan, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama nyatakan, Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Oh, tiada yang ku andalkan. Ku perlu Engkau Yesus. Kami percaya Engkau, pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, mari lebih lagi, angkat kedua tangan saudara, sama-sama nyatakan, Yesus hanya Kau yang ku, hanya Kau, siapapun juga yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sembah Dia dalam hadiratku. Kemenangan, kelepasan terjadi. Sembah Dia lebih lagi. Oh Yesus, hanya Kau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Mari lagi dengan segenap hati sembah Dia. Sikiara la payara la payara la payara la payara la hiara la payara la payara la payara la payara. Oh Yesus, perbuatanmu sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Perbuatanmu sungguh ajaib dalam hidup kami Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Keadaanmu saat ini, apapun pergumulanmu yang terjadi saat ini, saat engkau berharap hanya pada Yesus, saat engkau hanya menaruh pengharapan hanya pada Bapa kita di surga, engkau akan menemui janji-janji yang hidup bagimu. Mari sama-sama nyatakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Amin. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, mari dengan segenap hati sama-sama nyatakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Mari Lifers dengan segenap hati sama-sama nyatakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Segala sesuatu, tidak ada yang mustahil jika kami percaya padamu Bapa. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Selain Kau, Yesus. Selain Kau, Yesus. Mari sembah Dia dalam hadiratnya semakin dalam. Mari saudara kejar Dia dalam roh dan kebenaran, semakin tenggelam dalam hadiratnya. Sebab Dia yang beri kelegaan, beri penghiburan selamanya. Oh, Yesus, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Sekiara la bayara la bayara la bayara, sekiara la bayara la bayara. Yang dikaruniai bahasa roh, mari bahasa roh sama-sama. Sekiara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Iya la bayara la bayara. Hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak kami sembah. Sekiara la 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 bayara la bayara la bayara. Sekiara la bayara la bayara la bayara. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang beri kesembuhan pada tiap kami Tuhan. Kau yang memulihkan setiap kami yang beban berat. Kau tidak akan membiarkan kami jalan sendiri Bapa. Kau ada bagi kami, Kau ada bagi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, Kau yang beri kelegaan bagi kami Tuhan. Setiap yang letih, lesu dan beban berat, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kau akan angkat bersama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in Holy Spirit, our God is three in one. I believe. Mari saudara lebih lagi sama-sama nyatakan. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in Holy Spirit, our God is three in one. That we will rise again.
believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in Holy Spirit. Our God is three in one. That we will rise again. For I believe in the day. Dengan segenap hati sama-sama nyatakan. I believe in God our Father. I believe in Holy Spirit. Our God is three in one. That we will rise again. Lebih lagi dengan segenap hati sama-sama nyatakan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in Holy Spirit. Our God is three in one. For I believe Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in Holy Spirit. Our God is three in one. That we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. Believe in Holy Spirit. Our God is three in one. That we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Raja segala Raja. Sama-sama nyatakan amin. Shalom Alive, dimanapun kita berada, saya percaya setiap kita dalam keadaan luar biasa baik. Mari bersama kita membuka Alkitab dalam Yesaya pasal 28 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Saya baca lebih dulu di ayat yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaannya. Suatu kali Yesaya dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan menjelaskan tentang kebijaksanaannya. Tuhan memberikan pelajaran khusus kepada Yesaya mengenai kebijaksanaan Tuhan. Menggambarkan petani yang ada di Israel yang menanam bukan hanya gandum, tetapi menanam jelai, menanam sekoi, menanam jintan hitam dan jintan putih. Sama seperti petani di Indonesia, untuk efektivitas tidak hanya menanam padi, untuk efektivitas maka sebelah kanan, sebelah kiri, depan, dan belakang tanaman padi ditanami tumbuhan-tumbuhan lain, tanaman-tanaman lain. Nah, ketika Tuhan memberikan pelajaran ini, maka Yesaya boleh mengerti ada 3 kebijaksanaan daripada Tuhan. Ada 3 keputusan daripada Tuhan dalam kehidupan manusia. Di ayat yang ke-23, ayat yang ke-24 dikatakan, pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Satu pertanyaan daripada Tuhan, setiap harikah orang itu membajak? Setiap harikah orang itu mencangkul? Setiap harikah orang itu menyisir tanah untuk menabur? Tentu saja tidak. Semuanya ada waktunya. Ada waktu untuk mencangkul, ada waktu untuk membajak, ada waktu untuk
menyisir tanah, ada waktu untuk menabur, dan juga ada waktu untuk menuai. Dalam hal ini berkaitan dengan adanya kebijaksanaan Tuhan dalam hidupmu. Adanya kebijaksanaan Tuhan mengatur waktu dalam kehidupanmu. Dalam terminologi bahasa aslinya, kata waktu dibagi dua bagian. Yang pertama adalah kronos. Dari situ muncul kata kronologi. Kalau hari ini hari Sabtu, besok mau tidak mau hari Minggu. Kalau hari ini tanggal 1, besok mau tidak mau kita masuk tanggal 2. Kalau hari ini tanggal 31 Januari, maka mau tidak mau besok kita akan masuk tahun yang baru. Itulah waktu kronos, waktu yang berlaku bagi semua orang, dan ketika kita sudah melaluinya, berapapun uang kita, apapun pangkat jabatan kita, tidak bisa kita kembali kepada masa lalu atau membayar masa yang akan datang. Kita akan melewati secara kronologi bersama-sama. Nah, yang kedua adalah kairos. Kairos punya makna waktunya Tuhan. Tidak berlaku bagi semua orang, tetapi berlaku pribadi lepas pribadi. Nah, setiap kita ada dalam kebijaksanaan Tuhan. Tuhan sangat bijaksana menentukan waktu-waktu kehidupan kita. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir. Ini waktu Tuhan. Berlaku pribadi lepas pribadi. Ada waktu mati. Ada waktu berduka cita. Ada waktu bersuka cita. Ada waktu menabur. Ada waktu untuk menuai. Dan ingat di ayat yang ke-11. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Tentu saja bukan waktunya kita. Ini adalah waktunya Tuhan. Segala sesuatu indah di dalam waktunya Tuhan. Nah, Tuhan bijaksana mengatur waktunya di dalam hidupmu. Ada orang yang sudah menikah di usia 20, 23 tahun. Ada juga orang yang masih jomblo sampai umur 40 tahun. Ada orang yang sudah sukses berhasil di usia 30 tahun. Tapi ada orang yang masih merintis karir di usia 40 tahun. Ada orang yang sudah punya anak, ketika menikah langsung punya anak. Tetapi ada orang yang masih menunggu datangnya lahirnya seorang anak. Dan ingat, itu semua waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Jangan pedulikan waktu orang lain. Jangan iri dengan waktu orang lain. Setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Sekali waktu ada anjing dan gajah sedang antri di dokter kandungan hewan. Beberapa waktu kemudian ketemu lagi di dokter kandungan, tetapi anjing sudah mulai melahirkan. Gajah masih tetap mengandung. 3-4 bulan kemudian, anjing datang lagi, hamil untuk kali yang kedua. Antri berbarengan juga dengan gajah. Anjing bertanya sama gajah, Jah, ini kehamilan saya yang kedua. Saya sudah melahirkan, anak-anak saya sudah beranjak besar, dan sebentar lagi mereka akan menikah. Dan saya bukan hanya menjadi seorang mama, saya sebentar lagi juga jadi nenek. Kamu kok masih hamil, Jah? Coba cek sekali lagi, kamu beneran hamil atau bukan? Lalu gajah menjawab seperti ini, Jing, yang saya kandung ini anak gajah, bukan anak anjing. Ketika anak saya lahir, menggoncangkan dunia. Mungkin orang lain sudah punya waktu yang luar biasa. Mereka punya waktu kesuksesan. Mereka punya waktu-waktu yang indah. Jangan iri, saudara. Yang engkau kandung bukan anak anjing, tetapi anak gajah. Sekali waktu engkau melahirkan, maka akan menggoncangkan dunia. Tuhan bijaksana menentukan waktu-waktu di dalam kehidupan kita. Selanjutnya di ayatnya yang ke-25 dikatakan, bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam, menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Jadi si petani menaburkan jintan hitam, menaburkan jintan putih, menaburkan gandum, jelai, sekoi di tempat yang berbeda-beda. Gandum biasanya ada di tengah. Jintan hitam, jintan putih, di depannya ada sekoi dan jelai.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jintan hitam tidak bisa protes kepada petani. Petani, tempat saya ini kering. Saya pengen di tengah kan pusat perhatian, di tengah kan banyak pupuk, di tengah kan banyak airnya, di tengah kayaknya enak deh. Jintan putih pun tidak bisa protes. Petani, saya panas di sini. Matahari langsung menembak tubuh saya. Saya pengennya ada di tempatnya sekoi. Saya maunya ada di tempatnya jelai. Memang, peribahasa mengatakan, rumput tetangga nampak lebih hijau. Ingat, bukan kenyataannya lebih hijau loh. Nampak lebih hijau. Nikmatilah tempat kita masing-masing. Nikmatilah posisi kita masing-masing. Nikmatilah berkat kita masing-masing. Nikmatilah rezeki kita masing-masing. Jangan iri dengan tempat orang lain. Jangan iri dengan posisi orang lain. Sebab Tuhan kita bijaksana menentukan tempat kita masing-masing. Tuhan kita bijaksana menempatkan porsi kita masing-masing. Jangan mau jadi orang lain, saudara. Kita yang diperlukan hanyalah terus berakar. Sekalipun kelihatannya tempat jintan hitam tidak lebih baik daripada jintan putih. Tempat jintan hitam tidak lebih baik daripada gandum, sekoi maupun jelai. Tetapi ketika jintan hitam itu tahu, dia menghargai tempatnya, dia menikmati tempatnya, maka akan terus berakar. Dan menemukan sumber-sumber mata air, menemukan sumber-sumber hara yang membuat dia semakin kuat. Bukan hanya berakar, tetapi bisa bertumbuh dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Nikmatilah berkat kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih, jebakan yang menghancurkan sukacita adalah ketika engkau menginginkan kehidupan orang lain dan lupa mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, jebakan yang mematikan adalah ketika engkau terjebak menginginkan kehidupan orang lain. Enak ya, kalau jadi si A, si B. Mungkin saudara sedang lihat media sosial sekarang, melihat teman-teman kita dulu. Aduh, kenapa ya saya nggak jadian sama dia? Ini mantan terindah saya. Kalau saya jadi menikah dengan dia, saya pasti menikmati kehidupan yang jauh lebih bahagia. Saudara lihat teman-teman, enaknya dia tiap saat dia pergi ke luar negeri. Dia menikmati banyak berkat. Ingat, rumput tetangga nampak lebih hijau. Jangan terjebak menginginkan kehidupan orang lain. Nikmatilah hidupmu sendiri. Nikmatilah berkatmu sendiri. Nikmatilah posisimu sendiri. Nikmatilah tempatmu sendiri. Terus berakar. Dan memperoleh sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Jintan hitam ada di pinggir memang. Berbeda dengan gandum yang ada di tengah. Tengah ini pusat perhatian. Tengah mungkin sekarang jadi pusat berkat. Jangan iri dengan gandum. Gandum punya berkat sendiri. Jintan hitam pun punya berkat sendiri. Jintan putih pun punya berkat sendiri. Jelai, sekoi punya berkat sendiri-sendiri. Tuhan bijaksana. Sekali waktu ada tukang kebun kerajaan yang sangat-sangat bersuka cita. Setiap kali dia bekerja, nggak tahu panas, nggak tahu hujan, dia tetap bersuka cita. Raja sangat kagum dan bertanya kepada penasehatnya, kamu lihat tuh, tukang kebun itu, hujan, panas, tetap bersuka cita. Rahasianya apa ya? Si penasehat memberikan satu penjelasan, itu karena dia bisa mensyukuri apa yang ada pada dia. Coba raja kasih 100 dirham emas, maka dia akan berubah menjadi pribadi yang lain. Silakan, kata raja menyuruh penasehatnya. Lalu penasehat menyiapkan 100 dirham emas. Dia tulis, terimalah persembahan dari raja sebagai hadiah kerja keras kamu selama ini. 100 dirham emas, tetapi isinya bukan 100 dirham. 99 dirham. Dikirim kepada si tukang kebun itu sangat bersuka cita, saya punya 100 dirham emas. Dia buru-buru pulang ke rumahnya. Lalu sampai di rumah unboxing. Ketika unboxing dia lihat suratnya lagi 100 dirham emas.
Dia mulai hitung satu-satu. 1, 5, 10, 50, 70, 90, 95, 99. Dia cari satu lagi. Kok cuma 99? Dia lihat suratnya 100 kok. Dia bolak-balik menghitung. Dan akhirnya dia jadi sedih. Kemana yang satu itu ya? Keesokan harinya dia buru-buru pergi ke istana kerajaan. Sambil di sepanjang perjalanan sambil dia terus ke bawah mencari tahu siapa tahu 1 dirham itu terjatuh di pinggir jalan. Sampai ke istana raja, tidak lagi menjadi orang yang bersukacita, tetapi menjadi orang yang murung. Kenapa? Karena memikirkan yang 1 dirham itu. Padahal dia sudah memiliki 99 dirham. Satu angka yang sangat banyak, satu angka yang sangat besar. Saudaraku, bukankah berkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah berkat yang terbaik? Mari syukuri. Tuhan bijaksana menentukan tempat kita masing-masing, posisi kita masing-masing, berkat kita masing-masing. Jangan iri dengan tempat orang lain, berkat orang lain, posisi orang lain. Yang ketiga, di ayat yang ke-26, dikatakan mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab, perhatikan ini, jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik. Roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah. Jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Selain Tuhan bijaksana dengan waktu-waktu hidup kita, Tuhan bijaksana dengan tempat-tempat kita, berkat-berkat kita. Yang ketiga, Tuhan juga bijaksana dengan ujian-ujian yang harus kita pikul, ujian-ujian yang harus kita hadapi. Lihat ayatnya, jintan hitam itu diproses pakai galah, saudara. Jintan putih diproses pakai tongkat. Roda pengerek, eretan pengirik itu dipakai untuk memproses jelai, dipakai untuk memproses gandum. Jadi kalau jintan hitam diproses pakai eretan pengirik, hancur jintan hitam. Kalau gandum diproses pakai galah, nggak kerasa, kayak dikilik-kitik mungkin gitu, saudara ya. Jadi ada porsinya masing-masing, proses ada porsinya masing-masing, ada bagiannya masing-masing. Tuhan bijaksana menentukan segala proses dalam kehidupanmu. Ketika engkau harus menghadapinya, berarti Tuhan sudah ukur, Tuhan sudah takar kita sanggup untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Saya punya 2 orang anak, satu SMP, satu masih playgroup. Nah, kalau saya jalan-jalan ke pasar, misalkan, saya bawa banyak barang-barang belanjaan, tersisalah 5 kg beras dan 1/4 kg gula pasir. Menurut saudara, 5 kg beras itu saya kasih kepada siapa? Kepada anak saya yang SMP, bukan? Dan 1/4 kg gula pasir saya akan berikan kepada anak saya yang masih playgroup. Orang tua di dunia saja tahu, beban yang berat diberikan kepada anak yang kuat. Beban yang ringan diberikan kepada anak yang lebih lemah. Apalagi dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kemampuan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat kita dicobai, Tuhan akan berikan jalan keluar. Ayub pun mencatat, ia menguji aku supaya apa? Bukan untuk menghancurkan. Ditulis beberapa kali dalam ayat-ayat Yesaya 28 ini. Kita diuji untuk memunculkan nilai di dalam kehidupan kita. Hari ini sama-sama kita belajar. Alangkah bijaksana Tuhan dengan waktu-waktu hidup kita. Alangkah bijaksanaannya Tuhan dengan posisi kita, berkat kita, rezeki kita, tempat kita. Dan yang ketiga, alangkah bijaksananya Tuhan menentukan ujian-ujian yang harus kita pikul. Mari satukan hati dalam doa.
Terima kasih Tuhan buat berkat kebenaran firman-Mu yang mengokohkan, menguatkan kami. Tuhan bijaksana dalam hidup kami. Tuhan bijaksana dalam keluarga kami. Tuhan bijaksana dalam usaha pekerjaan kami. Terima kasih buat waktu-waktu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat segala berkat. Terima kasih buat segala ujian yang harus kami hadapi. Sebab kami percaya kalau kami menghadapinya, kami tidak sendirian. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang setiap kami semua. Sehingga kami tampil lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Ayo buka hati kami, angkat kedua tangan kami. Dan kami terima berkat rahmat sukacita. Anugerah kasih yang melimpah daripada Allah Bapa yang tercurah di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kita dengan Roh Kudusnya. Dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.